Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 243, di mall. Ojek yang ditumpanginya berhenti di sebuah mall terbesar di Jakarta. Beliana berjalan masuk ke dalam mall dengan menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin ada yang memperhatikannya di mall yang cukup ramai ini. Setelah menaiki tangga eskalator hingga beberapa kali, langkah kakinya semakin cepat menuju toko yang menjadi tujuan utamanya. Berliana hanya berdiri dan diam di toko berlian tempat Davin membelikan cincin pertunangannya. Meskipun tidak ikut ketika Davin membelinya, namun Berliana tetap tahu toko berlian tersebut dari kwitansi pembelian. Tatapan matanya tertuju ke estalase kaca yang memperlihatkan keindahan kilo berlian di dalamnya, mulai dari cincin, gelang tangan, liontin, dan kalung. Melihat ini saja sudah membuat matanya terasa segar. "Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya kerabat toko dengan sangat ramah. Belana sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Saya ingin menjual cincin berlian," jelas Berliana. "Punya sertifikat dan bukti pembelian?" tanya si karyawan toko. "Punya, saya bawa." Belana sedikit tersenyum. Ada rasa tidak nyaman saat melihat si karyawan wanita itu memperhatikan wajahnya. "Tunggu sebentar," jawab wanita berpenampilan menarik tersebut. Belana menganggukkan kepalanya dan menunggu si karyawan toko datang. Serka langsung ke meja itu. Si karyawan toko menunjuk seorang pria yang merupakan pemilik toko. Belana tersenyum kaku dan berjalan mendekati pria yang duduk di kursi bagian pembayarannya. Sudah tidak ada rasa sombong dan angkuh yang dulu diperlihatkannya setiap kali bertemu dengan orang. Kini ia bersikap seperti wanita biasa yang baik, ramah, dan sopan. "Apa kabar?" Pria itu tersenyum ramah dan menjulurkan tangannya. "Baik," jawab Berliana yang menerima uluran tangan si pria yang memiliki tubuh sedikit gemuk tersebut. "Silakan duduk. Apa Mbak mau jual berlian?" tanya si pria. "Saya ingin menjual cincin berlian saya." Berliana melepaskan cincin dari jari manisnya dan kemudian meletakkan di atas meja. Pria itu mengambil cincin diberikan oleh Berliana. Dia mulai memperhatikan cincin tersebut dengan mengecilkan matanya. Tidak puas hanya dengan menggunakan indera penglihatan saja, pria itu mengambil sebuah benda kecil dalam lacinya dan kemudian menyenter di bagian berlian yang saat ini dipegangnya. "Punya sertifikat dan bukti pembelian?" "Ini sertifikat serta bukti pembelian." Benda mengeluarkan sertifikat serta bukti pembelian berlian di dalam tasnya dan meletakkan di atas meja. Pria itu sedikit menganggukkan kepalanya dan mulai fokus untuk memeriksa sertifikat dan kwitansi pembelian yang memang tertulis nama Berliana Lestari, yang merupakan nama asli dari Berliana sebelum menjadi artis. Kalau sekarang dia memang lebih dikenal dengan Berliana Cassandra. "Boleh lihat KTP?" tanya si pemilik toko. Sebelum yakin bahwa barang dijual betul-betul milik si pelanggan, ingin mencocokkan terlebih dahulu nama di KTP dengan nama di kwitansi pembelian. Sudah menjadi prosedur di toko ini untuk meriksa secara detail sebelum menerima barang untuk dibeli. Belana menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan kartu kecil berwarna biru dari dalam dompetnya. Bersyukur sekali David membelikan cincin berlian langsung atas namanya, sehingga tidak sulit baginya untuk menjual seperti ini. Pemilik toko melihat KTP yang diberikan oleh Berliana. "Apa Mbak Berliana ini artis yang sedang viral itu ya?" Pria itu memandang Berliana dengan tersenyum. Jika dulu ia pada senang bila orang mengenalnya, namun sekarang dia berharap orang tidak mengenalinya. Ini rasanya Berliana menjadi manusia yang baru, ataupun kalau boleh pakai topeng kemana pergi, guna untuk menghindari tatapan orang kepadanya. Berliana belum sanggup untuk menerima hinaan, makian, serta berbagai macam pertanyaan yang membuat hatinya terasa sakit. "Iya Pak," jawabnya kemudian. "Bagaimana perkembangan kasusnya?" tanya pria itu yang ingin tahu secara langsung dari narasumbernya.
Berliana diam beberapa saat sebelum jawab pertanyaan dilontarkan oleh pria yang sedang menatapnya dengan lekat. Masih sedang diproses dan sekarang menunggu sidang, jawabnya. Bersyukur Mbak Berliana tidak terlibat ya, tapi kasihan juga mamanya. Pria itu tanpa empati. Iya, jawab Berliana yang berusaha untuk menahan air matanya. Ini untuk pertama kalinya dia bicara dengan orang asing setelah keluar dari penjara. Seperti itulah sayangnya orang tua sama anak. Terkadang sampai melakukan apapun, meskipun tahu itu salah. Pria itu berkata sambil memandang wajah Berliana. Berliana hanya diam tanpa menjawab. Namun hatinya terasa perih ketika mendengar ucapan pria itu. Jika seandainya dulu dia mau bersekolah seperti yang diinginkan oleh papa tirinya untuk melanjutkan SMA dan kemudian menyambung ke universitas negeri atau universitas swasta, mungkin semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Berliana lebih memilih untuk menjadi seorang biduan di acara pernikahan dan artis kafe. Untuk mengejar mimpinya menjadi nyata, ia selalu mengikuti berbagai macam perlombaan menjadi seorang artis ternama. Penyesalan hanya itu yang ada memang benar. Apa kata pepatah, sebanyak apapun uang yang diberikan untuk anak, namun tidak pernah bisa untuk menjamin hidupnya. Namun jika ilmu diberikan, akan dibawa sampai ke liang lahat. Saya cek dulu. Pria itu mengambil cincin berlian yang tadi diletakkan di atas mejanya. Meskipun sudah jelas bahwa cincin yang dibawa Berliana berasal dari tokonya, namun pria itu tetap harus memeriksa terlebih dahulu untuk memastikan keaslian berlian tersebut. Berliana menganggukkan kepalanya dan melihat pria itu masukkan cincin berlian ke dalam alat yang dia tahu alat itu untuk memeriksa kadar berlian dan keasliannya. Cincin berlian ini senilai 275 juta. Apa ingin dijual? Tanyanya. Berliana menganggukkan kepalanya. Kenapa hanya 275 juta? Tanya Berliana. Untuk penjualan, biasanya kami memang menurunkan harga karena harga jual barang terlalu tinggi. Apa nggak bisa digenapin 300 juta? Soalnya harga bulan ini sekitar 350 juta, tanyanya. Pria itu melihat cincin di tangannya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah, jawab si pria. Berliana sangat senang ketika melihat si pemilik toko itu mau menaikkan harga. Dia harus menata ulang kembali hidupnya dan pasti membutuhkan uang yang besar sebagai modal usaha. Meskipun belum memiliki rencana tentang usaha yang akan dibuatnya, tekadnya sudah bulat untuk tidak berfoya-foya lagi seperti dulu. Apa yang terjadi dalam hidupnya sudah menjadi pelajaran berharga untuk dirinya dan mamanya, meskipun tidak tahu seperti apa jalannya akan dihadapinya nanti. Dengan uang ini, Berliana berencana untuk menyewa seorang pengacara agar bisa menolong meringankan hukuman mamanya. Hanya satu keinginan agar mamanya terlepas dari hukuman mati. Dia masih ingin selalu melihat mamanya walaupun beliau berada dalam tahanan. Mengingat ini semua membuat air matanya ingin menetes dan berusaha payah Berliana menahan agar butiran bening itu tidak jatuh. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.